Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para alim, para asatid, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, wabil khusus segenap napa nih tim Tura Group. Nggih, Pak Haji Resvani yang sedang udzur, Pak Ari, Pak Ratang, dan bapak-bapak yang lain yang mohon maaf saya nggak hafal namanya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, semoga panjenengan semua, kita semua, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadhana. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin Allahumma amin insyaallah. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Al-Ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar bagi siapapun yang bersungguh-sungguh akan beri solusi dan jalan keluar serta rizki yang tak terduga. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Al-Quran di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, tentu kita doakan pula tempat dan atau perusahaan di mana Anda bekerja ini, semoga Allah berkahi. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Sehingga semuanya menjadi asbab kemuliaan panjenengan semuanya, kita semuanya tidak hanya di dunia ini tapi hingga surga nanti. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Nama Allah yang insyaallah akan kita bahas di sore hari ini adalah nama Allah Al-Mani'u. Al-Mani'u secara umum diterjemahkan dengan yang maha mencegah. Jadi Al-Mani'u secara umum diterjemahkan dengan yang maha mencegah. Kata al-mani' ini terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf mim, nun dan ain, mana'a atau manu'a. Maknanya berkisar pada antonim memberi. Lawan dari memberi adalah mencegah. Dari sini lahir makna mencegah, menampik dan terhalangi. Jadi kadang Allah itu ya tidak hanya memberi, tapi kadang juga mencegah, menahan atau tidak memberi dalam hal ini. Yang menarik perkataan Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Beliau mengatakan tidak diberi oleh Allah adalah pemberian dari Allah. Tidak diberi oleh Allah itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memohon kepada Allah, kok Allah kabulkan, jadi syukuri. Andaikan kok misalnya Allah tahan, maka kata Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, tidak diberi oleh Allah adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua itu pasti atas kebijakan Allah yang maha bijaksana, yang itu pasti baik untuk kita, itu aja rumusnya. Nah, saya sering membuat contoh sederhana ya, yang kadang mungkin kita itu salah paham. Tapi sebenarnya kalau kita mau terus gali, kita akan paham bahwa ternyata benar juga itu. Sambil contoh gini misalnya. Saya pernah lihat ada anak-anak masih kecil, TK, usia TK nih, keluar dari sekolah bersama seorang ibunya. Terus di pintu keluar sekolah itu ada orang jual gulali. Yang gulalinya itu dibentuk, ada kupu-kupu, bunga, dot, macam-macam itu. Cara bikinnya dipanasin sama bapaknya itu, terus ditiup pakai mulutnya ini, gitu. Udah kebayang ya? Ditiup pakai mulutnya, gitu. Dibentuklah kupu-kupu macam-macam. Bagus, bentuknya karyanya bagus. Bunga, terus dot, macam-macam. Anak itu pengen beli itu. Kata ibunya jangan. Sampai nangis-nangis itu. Anaknya itu, ibunya tetap gak mau membelikan. Saya membayangkan di benak anak itu apa? Mama kok pelit banget sih, begitu aja gak dibeliin gitu. Ini mohon maaf, saya tidak mencela pekerjaan beliau ya.
Cuman saya memandang dari sudut pandang ibunya, maksud saya begitu. Saya membayangkan anak ini pasti ngomong, wah ibu ini pelit banget, masa aku minta gitu aja nggak dikasih. Tapi di benak ibunya apa kira-kira? Jangan, tak belikan yang lebih baik nanti. Itu maaf ya kalau bahasa beliau mungkin tidak higienis lah kira-kira gitu. Bisa dipahami nggak maksudnya? Nah, kadang Allah hancurkan rencana kita sebelum rencana kita menghancurkan kita. Kadang Allah berikan kita kegagalan yang kecil untuk Allah selamatkan dari kegagalan yang lebih besar lagi kadang. Nah, di balik makna-makna begini ini kadang orang susah untuk mengerti kalau dia tidak mau menggali lebih dalam lagi hikmah di balik semua kejadian. Itu seperti itu. Sehingga tidak jarang ada orang yang tadinya mengeluh begitu tahu hikmahnya jadi berucap alhamdulillah tahu gitu. Itu kenapa kemudian kalau kita terkait dengan Allah itu, apalagi berkaitan dengan sifat al-mani-nya ini, jika seandainya di antara kita ada yang sudah sekian lama berdoa kepada Allah, kok doanya tidak kunjung dikabulkan oleh Allah, udah baik sangka aja pada Allah bahwa doa kita pasti dikabulkan, tapi mungkin tidak sekarang, tapi nanti pada waktunya, dan atau diganti dengan penyelamatan dari musibah setara dan kebaikan yang kita minta. Gitu. Karena dalam hadis riwayat Al-Hakim, kalau ada orang yang memohon kepada Allah, minta kepada Allah, dia akan mendapatkan satu di antara 3 hal. Ini pasti selama dia tidak berburuk sangka kepada Allah dengan mengatakan doaku tidak akan dikabulkan. Apa itu? Yang pertama dipercepat pengabulannya, atau yang kedua ditunda pengabulannya, atau yang ketiga diselamatkan dia dari musibah setara dengan kebaikan yang dia minta. Dan kalau kita memaksakan, belum tentu itu baik juga buat kita. Sambil contoh gini misalnya, saya punya jamaah di daerah Caman itu, di Taman Bougainville, tinggalnya di Taman Bougainville. Saat itu putranya umurnya baru 9 tahun, tapi karena dia anaknya orang berada kali ya, terus jadi walaupun umur 9 tahun itu seperti anak usia udah SMP atau SMA gitu. Di hari lahirnya dia karena memang anaknya orang kaya ya, jadi minta hadiah apa dikasih. Anak perempuannya itu baru usia SMP minta hadiah mobil, dikasih mobil, masih SMP padahal. Nah, dia ini anak yang baru umur 9 tahun ini minta hadiah motor. Sama bapaknya beliin motor trail itu, trail untuk anak-anak mungkin. Tidak tahu saya seperti bentuknya, apa motor trail itu. Karena anak ini tinggi, walaupun umur 9 tahun tapi tinggi anaknya. Dibelikan. Sekilas bagus ya, sayang anak gitu. Si ibu ini pesen wanti-wanti banget sama satpam. Tolong kalau anak saya ngendali motor jangan boleh keluar komplek. Ya namanya satpam kan juga manusia biasa, kadang ada seliut-seliutnya kan, ada trader, bukan trader sih lebih tepatnya namanya kan dia nggak mungkin full 24 jam mengawasi terus anak ini, nggak mungkin. Ada masa di mana seliut, ya betul, anak ini akhirnya keluar komplek dan kecelakaan, naudzubillah min dzalik tadi. Akhirnya meninggal dunia. Sekilas sayang anak memberi hadiah motor, tapi ternyata itu mencelakakan, naudzubillah min dzalik tadi. Ya, ini yang saya bilang tadi, terkadang. Nah, kalau kita mau menggali hikmah di balik semua ketetapan Allah yang sifatnya mencegah itu jangan berburuk sangka kepada Allah bahwa Allah tidak baik kepada kita, tapi justru di balik apa yang Allah cegah itu bisa jadi Allah sedang menyelamatkan kita dari bahaya yang lebih besar lagi. Itu seperti itu. Nama Allah yang Al-Mani ini tidak ditemukan dalam Al-Quran, tapi ada dalam hadis riwayat At-Tirmidzi yang sudah kita bahas di awal pembahasan kita itu. Az-Zajjaj dalam tafsirnya Al-Asmaul Husna menjelaskan bahwa Al-Mani' adalah dia yang menghalangi apa yang dikehendakinya untuk dihalangi dan memberi apa yang dikehendakinya untuk diberi. Bila memberi dia melebihkan dan memperbaiki, dan bila mencegah maka itu karena adanya hikmah dan kebaikan. Tiada yang dapat mencegah apa yang diberikannya, dan tidak ada juga yang dapat memberi apa yang dicegahnya. Penjelasan Az-Zajjaj ini sejalan dengan doa yang diamalkan dan diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seusai salat itu, Allahumma la mani'a lima ataita
wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi kalau Allah sudah berkehendak untuk sampai, tidak akan ada yang bisa mencegah. Sebagaimana kalau Allah berkehendak untuk tidak sampai, tidak akan pernah sampai itu. Nah, makanya bergabung jin dan manusia untuk membahayakan kita tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Sebagaimana bergabung jin dan manusia untuk memberikan manfaat kepada kita itu juga tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Maka kata kuncinya adalah ana urid anta turid wallahu fa'alu lima yurid. Saya punya mau, Anda punya mau, yang terjadi apa yang Allah mau. Nah, besar harapan kita, mudah-mudahan apa yang kita mau diijabah oleh Allah. Itu harapan kita kan. Nah, agar apa yang kita mau dimaui juga oleh Allah, itu namanya berharap taufik. Taufik itu persetujuan, ACC. Wafaqa yuwafiqu taufiqan. Jadi kita berharap agar apa yang kita mau itu dimaui juga oleh Allah, dikehendaki juga oleh Allah. Dan Allah memberitahukan medianya yaitu doa diantaranya. Di samping bertawakal hanya kepada Allah. Doa ini bagian dari media untuk kita mendapatkan taufik, persetujuan dari Allah agar apa yang kita mau itu dimaui juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya kita diperlukan apa tadi? Doa itu. Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan lebih rinci. Menurut beliau, al-mani' adalah dia yang menampik sebab-sebab kebinasaan, kekurangan dan hal-hal keberagaman dalam hal-hal keberagamaan dengan menciptakan sebab-sebab yang dapat menghasilkan pemeliharaan. Setiap pemeliharaan pasti mengandung pencegahan dan pembelaan. Karena itu siapa yang memahami maknanya al-hafidh, maka dia akan dapat memahami maknanya al-mani'. Jadi al-mani' ini, sifat Allah yang mencegah ini erat hubungannya dengan sifat Allah al-hafidh yang maha menjaga. Jadi antara bentuk penjagaan Allah adalah kita itu dicegah dari hal-hal yang akan membuat kita itu bertindak yang membahayakan kita baik untuk dunia terlebih di akhirat kita. Maka gini ya, tadi dikaitkan dengan hal-hal berkaitan dengan keberagamaan. Ini rumus ya, dalam Islam itu rumus. Tidak ada hal yang diwajibkan oleh Allah hingga wajib banget. Saya ulang ya, tidak ada hal yang diwajibkan oleh Allah hingga wajib banget. Apalagi wajibnya sampai berkali-kali dalam sehari, kayak sholat misalnya. Kecuali di balik semua itu pasti ada hikmah kebaikan yang sangat luar biasa, yang sangat bermanfaat bagi diri kita, yang kalau kita tidak ambil rugi. Contoh misalnya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini nanti tinggal searching manfaat gerakan sholat, rahasia waktu sholat. Itu sudah banyak jurnal yang ditulis tentang masalah itu. Sudah banyak para ahli-ahli, praktisi-praktisi kesehatan baik fisik maupun psikis yang menulis semua itu. Yang ternyata manfaat gerakan sholat itu, ini tidak usah ngomong akhirat dulu misalnya, kita ngomong dunianya saja. Itu ternyata manfaatnya luar biasa. Yang kalau kita tidak ambil manfaat itu kita rugi. Karena ada banyak manfaat luar biasa di balik sholat itu misalnya. Makanya kalau melihat manfaat sholat yang luar biasa dan kalau kita tidak ambil rugi, orang yang tidak sholat itu bukan cuma durhaka kepada Allah. Orang yang tidak sholat itu bodoh. Kenapa bodoh? Karena ada banyak manfaat di dalam sholat dia tidak ambil. Gitu. Kayak sebentar lagi ini Allah wajibkan kita puasa Ramadan sebulan penuh. Dan nanti silakan searching manfaat tentang puasa. Tidak usah ngomong akhirat dulu, ngomong duniawinya aja. Belum lagi kalau tambah dengan 6 hari di bulan Syawalnya itu. Nanti silakan searching aja di Google atau nanya sama AI itu. Nah, itu tidak usah ngomong akhirat dulu, ngomong duniawi aja dulu. Kalau akhirat kan jelas pahalanya insya Allah itu. Sehingga kemudian manfaatnya luar biasa ternyata puasa itu untuk kesehatan jasmani terlebih rohani kita, untuk duniawi terlebih ukhrawi kita. Sehingga orang yang tidak puasa di bulan Ramadan padahal dia wajib berpuasa itu rugi gitu loh.
Dan dia bukan cuma durhaka kepada Allah, bodoh dia. Kenapa bodoh? Ada banyak manfaat di dalam puasa tidak dia ambil gitu. Itu seperti itu. Dan sebaliknya, tidak ada hal yang dilarang dalam agama ini hingga mencapai dosa besar, kecuali dibalik semua itu kalau kita terjang pasti ada bahaya menganga. Tidak usah ngomong akhirat, untuk dunia kita, jasmani kita, terlebih akhirat kita. Saya ulang ya, tidak ada hal yang diharamkan dalam agama ini hingga dosa besar, kecuali dibalik semua itu pasti ada bahaya menganga. Saya ulang, nggak usah ngomong akhirat, duniawi saja udah bahaya, apalagi akhiratnya. Nggak usah ngomong ruhani, jasmani aja udah bahaya, apalagi secara ruhani. Sebut saja misalnya perbuatan syirik, dosa besar yang paling besar itu. Berapa banyak orang yang mati gara-gara perbuatan syirik? Karena percaya dengan menggandakan uang, terus dibuat ritual minum teh, ternyata tehnya sama dukunnya dikasih racun tikus. Sehingga ada 5 orang di Tangerang yang mati gara-gara itu misalnya. Coba kalau dia mau mikir dikit aja, kenapa mesti uang dia yang mesti digandakan, kenapa nggak uang dukunnya aja yang digandakan? Kalau dia mau, paham maksudnya? Tapi karena orang kemarau dengan perbuatan-perbuatan syirik seperti itu, dijalani semua itu, bahkan beberapa risiko pada kematian. Kasus dukun AS yang ada di Sumatera itu, pencabulan, terus apa lagi, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya itu. Nah ini gara-gara apa? Gara-gara dia melanggar ketentuan Allah berkaitan dengan masalah-masalah yang berbau syirik tadi itu misalnya. Belum kalau zina misalnya, dosa besar yang di antara dosa besar yang sangat besar adalah perbuatan zina. Orang yang melakukan free sex itu kalau diterjang, pilihannya kan kalau enggak gunuru, sipilis raja singa, atau aid, atau ketangkep Satpol PP. Ya kan, kalau di Hotel Melati kan bisa. Itu seperti itu. Jadi maksudnya itu baru di dunia. Penyalahgunaan narkoba, tinggal pilih mau rumah sakit, apa rumah tahanan atau rumah masa depan, tinggal pilih aja. Itu dunia. Bahaya di dunia, belum di akhirat loh itu. Tapi kan anehnya banyak orang yang menerjang itu. Makanya kalau ada orang misalnya nun sewu melakukan tindakan syirik, free sex, penyalahgunaan narkoba, itu bukan cuma durhaka kepada Allah, bodoh dia. Itu yang saya mungkin pernah sampaikan di sini. Saya kalau ngomong ke anak saya itu, Mas jangan goblok, saya bilang gitu. Saya kalau ke anak saya ngomong gitu, Mas jangan goblok, jangan bodoh, saya bilang. Maksudnya apa Bu? Ya saya terangkan tadi itu, bahwa orang yang nggak sholat itu bukan cuma durhaka kepada Allah, dia bodoh. Orang yang menerjang larangan-larangan Allah itu dia bukan cuma durhaka kepada Allah, dia bodoh dia. Makanya saya ulang sekali lagi, semua ketentuan-ketentuan Allah yang berkaitan dengan larangan maupun perintah itu semuanya hakikatnya dalam rangka untuk menjaga kita sebenarnya, supaya kita itu selamat dunianya, selamat akhiratnya, selamat lahirnya, selamat batinnya. Karena kalau kita terjang, orang bisa celaka dalam hal ini. Itu seperti itu. Ada juga yang memahami sifat ini dalam arti pembela dan pelindung serta pemelihara hamba-hambanya dari gangguan pendurhaka. Jadi al-mani', Allah sebagai zat yang maha mencegah, Allah yang mencegah aneka bentuk kezaliman jangan sampai mengenai hamba-hamba yang Allah lindungi ini. Kalau dalam Qisasul Anbiya atau Qasasul Anbiya itu disebutkan misalnya aja ya. Ketika Nabi Musa dalam situasi yang sangat sulit bersama Bani Israel, nyebrang lautan risikonya mati karena tidak punya bahtera, mundur ke belakang ada Fir'aun dan pasukannya yang besar, risikonya mati itu. Di saat Bani Israel panik, Nabi Musa mengingatkan akan Allah dengan mengatakan, Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Tuhanku Allah, dia pasti memberikan petunjuk kepadaku. Terus ada lagi satu orang soleh yang mengatakan, dan ini diabadikan dalam Al-Quran, semuanya itu. Yang ini diabadikan di surah Al-Mu'min, surah ke-40 ayat 44.
Dia mengatakan wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Apa yang terjadi? Karena beliau sudah berbuat sesuatu yang mengundang pertolongan Allah, maka Allah buat semua rencana Fir'aun itu batal. Bahkan rencana jahat Fir'aun itu mengenai Fir'aun sendiri. Gara-gara baca apa? Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Itu namanya kalimat tawakal namanya. Jadi kalimat tawakal itu samping hasbunallah wa ni'mal wakil, itu kalimat tawakal yang lain adalah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Itu seperti itu. Nah, termasuk mungkin ada kejadian di mana Nabi Yunus Allah selamatkan dari kematian saat berada dalam perut ikan itu. Gara-gara beliau bertasbih, membaca tasbih yang populer di surah Al-Anbiya ayat 87 itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, itu sahabat nanya ke Nabi, ya Rasulullah, itu Nabi, bagaimana dengan kami yang bukan Nabi? Apakah kami akan dapat apakah kami dapat manfaat yang sama kalau kami baca yang sama? Nabi nggak jawab, yang jawab Allah langsung. Di Al-Anbiya ayat 88-nya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Sebagaimana Yunus, Allah selamatkan pula orang-orang yang beriman dari mara bahaya itu dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Demikian juga ketika perang Badar itu. Ketika muslimin pasukannya cuman sedikit, sementara orang kafir lengkap dan penuh dan jumlahnya sangat besar berlipat-lipat, tapi diberi kemenangan muslimin itu barokahnya apa? Barokahnya sabar dan bertakwa. Bala intas biru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Jadi kalau Allah bilang benarlah kalau kalian mau bersabar dan bertakwa, sekiranya mereka menyerang kalian secara tiba-tiba, maka Allah akan utus untuk kalian 5.000 malaikat yang bertanda. Dan dalam catatan sejarah yang 5.000 itu enggak sampai turun. Yang turun ayat sebelumnya yang 3.000 itu sudah menang kaum muslimin. Itu barokahnya sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita simpulkan, muslimin itu dimenangkan oleh Allah. Siapapun yang kita hadapi ya, siapapun yang kita hadapi, muslimin itu dimenangkan baik sebagai komunitas besar, komunitas kecil, keluarga kecil, keluarga besar, person perseorangan. Itu asal satu, kita bertawakal hanya kepada Allah. Yang kedua, bersabar. Jadi kalau kita mau bersabar dan bertawakal hanya kepada Allah, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala siapapun yang kita hadapi. Dan sejarah mencatat juga ketika muslimin kehilangan salah satunya, apalagi dua-duanya, muslimin kalah. Walaupun di tengah-tengah mereka ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana contohnya Ustaz? Di perang Uhud, muslimin kehilangan kesabaran. Kalah enggak? Kalau secara zahir kalah itu, secara zahir itu. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 140 itu, Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari di mana kemenangan dan kejatuhan Allah pergilirkan di antara kaum muslimin dan orang-orang kafir saat itu. Tapi ada sebab kekalahannya itu, gara-gara pasukan pemanah tidak sabar menunggu perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika perang Hunain. Di perang Hunain itu muslimin jumlahnya besar, 12.000. Ada di antara mereka yang ngomong, dulu jumlah kita kecil kita menang, apalagi sekarang besar pasti menang. Perkataan itu Nabi gak suka, karena perkataan itu telah bertawakal kepada selain Allah. Itu bertawakal kepada jumlah. Sejarah mencatat dan diabadikan dalam surah At-Taubah ayat 25-26 itu. Itu muslimin hampir kalah. Kocar-kacir hampir kalah. Di tengah-tengah hampir kalah itu, sahabat Abbas meneriakkan ingatan akan baiat-baiat para sahabat kepada Rasulullah Muhammad SAW.
Akhirnya mereka semua bertobat dan kembali bertawakal hanya kepada Allah. Begitu bertobat, kembali bertawakal kepada Allah, keadaan di balik muslimin menang kemudian. Hampir kalah ya. Maka camkan baik-baik, hari ini pun sebenarnya kita akan diberi kemenangan sebenarnya oleh Allah kalau kita mau bersabar dan bertawakal hanya kepada Allah. Ketika itu tidak ada, mohon maaf, jangankan sekarang, dulu ketika Nabi masih ada saja bersama kaum muslimin, itu sahabat kalah, apalagi sekarang itu. Nah, dan bersabar itu bukan diam. Bersabar itu intinya pengendalian diri. Jadi semuanya serba terkendali, itu sabar namanya. Marahnya terkendali. Kalaupun sedih-sedihnya terkendali. Semuanya serba terkendali, itu namanya sabar. Kalau bertawakal, titik tekannya di hati, di mana kita berserah dan bergantung, berharap, bersandar semata-mata hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Maka dalam konteks di mana Anda bekerja pun juga sama. Ketika menghadapi satu masalah, sabar harus dan bertawakal hanya kepada Allah. Bahwa kita bicara dan bermusyawarah itu bagian dari usaha yang harus kita taati. Tapi keberserahan itu ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya kadang ketika ada hal yang pelik gitu ya, itu saya bilang sama Allah gini, ya Allah, hamba serahkan semuanya kepadamu ya Allah, karena hamba ini nggak bisa kecuali Engkau bisakan, tidak mampu kecuali Engkau mampukan. Semuanya hamba serahkan padamu ya Allah, semuanya. Hamba betul-betul serahkan semua padamu, karena betul-betul kita ini nggak bisa kecuali dipisahkan oleh Allah. Terus saya bilang sama Allah, nah besok saya mau menemui si fulan ya Allah, saya akan menemui si fulan. Engkau maha tahu hamba tidak bergantung sama dia, tapi hamba akan pergi kepada dia semata-mata mentaati perintahmu ya Allah untuk berusaha. Misalnya kalau jenengan sakit ya datang ke dokter, tapi nggak usah berharap sembuh dari dokter, berharap sembuh hanya kepada Allah. Kok ke dokter? Mentaati perintah Allah untuk usaha. Jadi datang ke dokter itu karena mentaati perintah. Ketika jenengan datang kepada seseorang yang memang dia ahlinya, itu karena kita mentaati perintah, bukan karena apa namanya bergantung sama dia, tidak. Nanti silakan dikembangkan dalam pekerjaan sehari kita. Pegang baik-baik dua itu, sabar dan bertawakal hanya kepada Allah. Dan sabar itu pada kemampuan mengendalikan diri. Marah boleh, tapi marahnya harus terkendali. Sedih boleh, tapi harus terkendali. Nangis boleh, tapi harus terkendali. Itu seperti itu. Sering orang nanya ke saya, memang nggak boleh orang mengeluh Ustaz. Orang mengeluh itu boleh sebatas untuk menyadarkan kita betapa kita ini lemah, butuh pertolongan Allah. Sebatas itu boleh, tidak ada masalah. Emang nggak boleh saat kita berputus asa pada keadaan. Saja boleh. Berputus asa pada keadaan boleh. Yang nggak boleh itu berputus asa terhadap rahmat Allah. Maka ketika kita mengatakan ini tidak mungkin, otomatis kan kita putus asa, putus asa terhadap keadaan gitu maksudnya. Tapi kita tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah. Maka seorang mukmin akan berkata, ini kan tidak mungkin bagi saya, bagi Allah. Dan ini tidak mungkin. Ya udah, kalau jalur bumi mentok, jalur langit. Kalau jalur bumi mentok, jalur langit. Sehingga ada istighosah dan lain sebagainya. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Jadi pegang baik-baik dua itu, bertawakal hanya kepada Allah dan bersabar dalam pengertian yang seluas-luasnya ya, bukan sabar dalam pengertian diam aja. Tapi pernah juga Nabi itu selama 13 tahun itu sabarnya diem. Nabi itu mencontohkan dua kejadian sabar yang sangat berbeda ketika di Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah 13 tahun, sabarnya Nabi itu tanpa melawan sama sekali. Betul-betul sabar tanpa perlawanan, 13 tahun di Mekah itu. Di samping memang belum ada perintah perang juga memang. Secara kasat mata juga Nabi belum punya kekuatan politik yang signifikan juga saat itu. Dan beliau sabarnya betul-betul sabar yang diam tanpa melawan selama 13 tahun. Begitu hijrah ke Madinah, beliau tetap nggak berubah, sabar juga.
Cuman sekarang sabarnya melawan. Jadi ketika di Madinah sabarnya melawan itu. Jadi ada contoh sabar yang betul-betul diam, diserahkan semuanya kepada Allah, dan ada yang sabarnya itu melawan. Nah, di mana mungkin Anda sudah berhitung tidak mungkin melawan, pakai model sabar di Mekah. Tapi ketika Anda punya power untuk menghardik, silakan sabarnya melawan versi Madinah. Itu seperti itu. Dan Nabi mencontohkan dua-duanya. Nabi pernah mengalami dua keadaan yang serupa itu. Itu seperti itu. Pun itu pegang baik. Itu sebagai pribadi, keluarga kecil, keluarga besar, komunitas kaum muslimin secara umum, kalau kita bersabar dan bertawakal hanya kepada Allah, menang insyaallah. Siapapun yang kita hadapi. Terus kalau kita tahu hari ini kalau misalnya muslimin banyak mengalami kekalahan, monggo dikoreksi. Bagaimana kita selama ini? Bagaimana tawakal kita kepada Allah? Jangan-jangan kita masih berharap pada jumlah. Jangan-jangan kita masih terlalu mengandalkan strategi misalnya. Walaupun strategi patut untuk kita bicarakan. Walaupun masa itu juga sangat penting. Tapi pertolongan Allah dengan berharap hanya kepada Allah itu jauh lebih penting. Nah, demikian juga sabar dan seterusnya. Cek, jangan-jangan selama ini kita kurang sabar dalam menjalani proses misalnya. Mencegah atau tidak memberi tidak selalu negatif maksudnya. Karena memberi pada seseorang yang tidak layak diberi bukanlah perbuatan terpuji. Jadi pelit itu tidak selalu buruk gitu maksudnya. Tidak memberi itu tidak selalu buruk itu maksudnya. Bahkan bisa jadi kalau kita paksa memberi malah tidak bagus. Ini kita diperintah untuk memperhatikan firman Allah dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 5 itu. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qul lahum qawlan ma'rufa. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Kita dalam konteks ayat ini yang sebenarnya yang saya pahami ya, itu berkaitan dengan para wali yang diberi kuasa memegang harta seorang anak, terutama anak-anak yatim, terutama anak-anak yatim. Nah, wali itu tidak boleh menyerahkan harta si anak yatim ini sampai anak ini memiliki kecakapan di dalam mengelola hartanya. Nah, maka ketika si anak ini sudah bisa mengelola hartanya, baru serahkan kepada dia. Karena kalau tidak, uang itu akan habis begitu saja. Nah, jadi ada masa kadang di mana kita mesti mencegah. Bukan kita pelit sama si anak yatim ini, enggak. Tapi sampai pada waktunya di mana dia siap menerima uang itu, baru kita berikan uang itu sebagai haknya. Tapi kalau belum punya kecakapan dalam mengelola harta, maka jangan diberikan. Ini tidak usah ngomong anak yatim lah. Saya punya jamaah, punya cucu. Sebenarnya kalau dari segi umur, sang cucu ini sudah patutlah untuk memegang uang besar sebenarnya. Rupanya jamaah saya ini beliau kakeknya ya. Itu sudah memang punya program untuk satu cucunya ini, untuk sekolahnya dan masa depannya lah, itu dikasih tabungan deposito 2 miliar sampai, jadi untuk dari sekolah TK-nya sampai kuliah sampai menikah itu pokoknya ada deposito 2 miliar untuk dia itu pokoknya. Suatu saat si anak ini menikah, karena dia dirasa sudah punya kecakapan dalam memegang uang, diserahkanlah uang itu ke anaknya ini, uangnya itu. Begitu menikah, sekarang udah cerai, naudzubillah min dzalik, rupanya uangnya hanya tinggal sekitar 600 jutaan. Pertanyaan, kemana uangnya itu? Diporotin oleh suaminya. Suaminya kena judol, pinjol, judol dan lain-lain itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, makanya dalam hal ini, kalau dirasa anak belum cukup punya kecakapan megang uang sebesar itu,
Jangan buru-buru diserahkan sampai teruji. Sampai teruji. Makanya kalau dalam Islam itu, kalau kita mau ngasih modal seseorang, dikasih modal sekali, kok berhasil, ya sudah, alhamdulillah. Kalau tidak, kasih modal sekali lagi. Dalam fikih Islam itu gitu. 2 kali kok masih gagal, kalau masih mau tapi ya, kasih lagi sekali lagi, 3 kali. Kalau 3 kali kasih modal, tapi ini modal yang signifikan ya, bukan modal yang asal, modal yang betul-betul untuk usaha gitu. Kok 3 kali gagal? Itu kalau merujuk pada ayat ini, itu masuk dalam kategori orang yang safih dalam hal ini. Orang yang tidak punya kecakapan di dalam mengelola harta. Kalau orang Jawa bilang gak potongan soge, nah, jadi nggak bisa kaya ini. Yang model begini udah santuni aja kalau itu. Jangan kasih modal lagi. Atau kalau perlu dikaryakan aja, suruh jadi dikaryakan aja. Jadi nggak usah dikasih modal. Karena kalau kasih modal habis terus. Karena tidak punya kecakapan itu seperti itu. Nah, dia makanya saya ulang, ketika kita hendak memberikan harta kepada seseorang, itu patutlah kita uji kecakapannya di dalam mengelola. Kalau tidak berarti selamanya dipegang oleh walinya atau yang mengampu dia. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya? Nah, itu diantaranya. Jadi kadang mencegah itu bukan berarti pelit, tapi lebih kepada untuk kebaikan yang bersangkutan itu. Tapi memang mesti yang pegang harus orang yang amanah. Kalau nggak amanah, bisa wassalam itu. Allah. Pada dasarnya tidak ada satu kekuatan pun yang dapat mencegah kehendak Allah. Kita perhatikan firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Hasyr ayat 2 itu. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Ma dzanantum ay yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Wa qadhafa fi qulubihim ru'ab yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Dialah Allah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Dulu orang Yahudi itu pengaruhnya sangat kuat di Madinah. Dia punya pasar yang sangat besar. Ada pasar Bani Koinuko, ada pasar Bani apa, ada Bani Nadir, ada Bani Koinuko, ada Bani ada 4 Bani kalau nggak salah itu, yang besar-besar dari kalangan orang Yahudi. Benteng mereka yang sangat kokoh dan sulit ditembus itu Khaybar namanya. Dan mereka sangat pede dengan kemampuan mereka dalam berperang sehingga mereka yakin tidak mungkin bisa terusir dari Madinah. Tapi yang Maha pemilik segala-galanya menghendaki hal itu terjadi, maka mereka akhirnya hancur. Cara menghancurkan gampang. Allah letakkan dalam hati mereka rasa takut. Udah selesai. Allah letakkan ketakutan dalam hati mereka. Wis, orang kalau ketakutan kan gak tenang tidurnya. Kita alhamdulillah bisa tidur dengan tenang. Itu orang-orang Zionis itu belum tentu tenang tidurnya itu, walaupun mereka katanya punya kekuatan persenjataan yang luar biasa. Orang-orang kaya di Amerika, di Eropa itu belum tentu mereka tenang tidurnya. Kita enak tidur nyenyak, mereka sibuk kepikiran kayak fileku dibuka terkait Epstein kan boleh gawe. Repot. Patut kita bersyukur pada Allah karena kalau rasa takut itu Allah letakkan pada diri seseorang sudah hancur. Sebenarnya di masa lalu tidak hanya itu. Fir'aun itu nggak bisa, mungkin dia nggak akan pernah membayangkan bahwa dia bisa hancur. Dia sampai ngaku sebagai Tuhan. Tapi kalau Allah berkehendak mau apa coba? Qarun mungkin nggak membayangkan bahwa dia bisa hancur. Dia kewayanya kayak gitu. Tapi kalau Allah berkehendak mau apa coba? Haman,
Namrud, kaum Ad, kaum Samud itu, yang besar-besar itu. Kalau Allah berkehendak hancur mau apa coba? Negeri Iram, negeri Sabah, yang Allah bilang Iromadzatil imad itu. Kemudian negeri Sabah yang Allah bilang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kemahripah lo Cinawi, toto tentem Kertora Harjo, enggak terbayang mereka bisa hancur. Tapi kalau Allah berkehendak mau apa coba? Maka yang hari ini ada, kalau Allah bilang hancur ya bisa saja. Bisa dimengerti nggak maksudnya? Itu dalam skala yang besar, apalagi yang kecil-kecil kayak kita gini, kalau Allah berkehendak, yes, tinggal sikat selesai. Maksudnya apa ini? Jangan sombong gitu maksudnya. Terkait pencapaian-pencapaian kita ini patut kita syukuri. Berbuat mumpung kita masih diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah, kita berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena jangan sampai di saat kita nanti kembali kepada Allah, kita merugi karena tidak memanfaatkan apa yang Allah berikan dengan baik dan benar. Nah, ini diantara hal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo silakan kalau ada. Monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Oke, monggo Pak. Masnya baru apa sudah lama? Iya, saya baru lihat. Wah? Saya baru lihat soalnya. Sudah 3 kali loh. Oh, masa? Iya. Oh, berarti saya lupa berarti. Berarti saya sudah lupa biasa. Oh, nggih. Oke, monggo Mas. Mohon maaf. Ya Pak ya. Sebelumnya makasih banyak atas kesempatannya dan penjelasannya. Perkenalkan nama saya Faris Pak. Saya Subhan. Muhammad Lutfi. Saya ingin bertanya mengenai yang tadi pertama itu kan membahas terkait apa namanya, penundaan apa? Itu ya, penundaan itu. Nah, tapi di sisi lain ada yang mengenai doa maksudnya. Apa? Mengenai doa. Iya. Terus. Nah, yang kedua ada kita diharuskan untuk berusaha gitu kan Pak. Terus. Nah, ketika kita berdoa atau ketika kita menargetkan sesuatu, contohnya masuk PTN atau kita ingin bekerja di suatu bidang. Nah, ternyata di percobaan pertama tuh kita tertolak nih sama perusahaannya gitu, atau sama PTN-nya. Gimana cara kita mengetahui bahwa itu tuh merupakan ujian atau cobaan, dimana kita usaha lagi nih di tahun depan, atau pikiran kedua, oh itu nggak baik untuk kita. Kita mungkin ada jalan yang lebih baik dengan masuk ke PTN lain kah, atau masuk ke perusahaan lain kah gitu. Nah itu memunculkan dua pertanyaan kan, dua jalur gitu. Nah gimana cara kita tuh bisa tahu atau menentukan? Bagus. Kalau saya secara pribadi itu sering ngomong ke anak-anak, terutama anak saya sendiri. Saya bilang kalau gagal PTN jangan dianggap ini akhir segala-galanya ya, saya bilang gitu. Jadi tidak apa-apa ditargetkan PTN, tidak ada masalah. Tapi andaikan tidak, jangan dianggap ini akhir segala-galanya. Karena pintu kesuksesan hidup dunia maupun akhirat itu bukan PTN satu-satunya, saya bilang gitu. Ada banyak jalan, saya bilang gitu. Dan itu sudah menjadi proses yang harus kita jalani dalam kehidupan sebagai hamba Allah. Itu satu. Nah, yang kedua, untuk mengetahui secara pastinya, Mas, itu kita tidak tahu kecuali kita bisa mengintip Lauhul Mahfuz. Bocoran takdir maksudnya. Kalau kita tidak bisa mengakses Lauhul Mahfuz, maka yang kita kedepankan adalah husnudzon, dan yang kedua muhasabah diri, Mas. Pertama husnudzon, yang kedua muhasabah diri. Pertama husnudzon dulu, baik sangka dulu sama Allah. Oh, kok tertolak? Oke, mungkin ini nggak bagus buat saya. Tapi kalau hati pengen nyoba lagi, silakan, tidak ada masalah. Siapa tahu nanti yang berikutnya adalah baik. Itu satu dulu. Yang kedua, jangan lupa muhasabah. Muhasabah itu gini, oh jangan-jangan selama ini saya terlalu sombong, jangan-jangan selama ini saya terlalu pede dengan kemampuan saya, lupa melibatkan Allah misalnya. Nah, jadi itu patut untuk kita waspadai juga. Jadi kalau Mas yang pengen tahu, secara pasti kita tidak tahu.
Kenapa? Karena memang itu rahasia takdir ya, rahasia Allah. Kecuali kita punya akses ke Lauhul Mahfuz baru bisa. Tapi kalau enggak, berarti sudah pertama kita baik sangka kepada Allah. Yang kedua, silakan kalau mau mencoba lagi, tapi tolong muhasabah, koreksi diri. Jangan-jangan maaf selama ini kita terlalu sombong, terlalu pede dengan kemampuan kita sehingga lupa melibatkan Allah dalam proses kita. Padahal Allah itu sangat cemburu Mas kalau tidak diakui kekuasaannya atau maha kuasanya Allah dalam hal ini. Makanya saya ulang sekali lagi, husnudzon, baik sangka pada Allah, terus kemudian muhasabah diri. Kalau mau mencoba terus silakan, tidak ada masalah. Kegagalan itu bukan keberhasilan yang tertunda, bukan gagal ya gagal gitu aja sudah. Bahwa kita nyoba lagi tidak apa-apa gitu. Jadi kita harus berani secara gagah mengakui gagal, iya gagal, coba mana ya, itu kan gitu. Jadi menjadi seorang pemuda yang berjiwa pemenang Mas gitu. Nggak tahu maksudnya, wallahu a'lam bishawab gitu. Ada lagi, biasanya nanti di belakang hari ketahuan hikmahnya itu. Hikmahnya itu ketahuan di belakang hari biasanya. Nanti kalau sudah ketahuan hikmahnya baru kita berkata, oh alhamdulillah ternyata ini hikmahnya misalnya. Saya itu saya ke Jakarta ini bermula dari ditipu Mas. Ditipu. Awalnya saya misah-misu. Misah-misu maksudnya sebagai orang Jawa Timur ya. Asem dihapusi ya gitu. Saya masih ingat itu. Saya rencananya kan 3 bulan di Jakarta itu. Sebulan saya udah pulang itu karena saya merasa ditipu kan. Saya pulang gitu. Nah, terus begitu pulang ke Jawa Timur, tapi rupanya Allah menghendaki saya balik ke Jakarta lagi, Mas. Terus kata ayah saya, Allah yarham, "Iki adikmu mau ke Mesir, mesti dikarantina di mana di Kilanda. Nah, kamu yang tahu Jakarta kan kamu." Ya balik ke Jakarta lagi, balik ke Jakarta lagi, Mas. Begitu balik ke Jakarta lagi, saya silaturahim ke kakak-kakak kelas saya di Jakarta ini. Terus mulai oleh mereka dikasih jadwal ngajar menggantikan mereka. Terus akhirnya nggak bisa pulang sampai sekarang ini. Nah, jadi kalau lihat kejadian itu, kalau lihat kejadian tipunya itu awalnya dulu kesel Mas, kesel. Tapi saya punya prinsip bahwa di balik semua itu pasti ada hikmah kebaikannya. Tapi saya mengambil sikap secara muamalah. Wong sudah nggak realistis ya saya pulang gitu aja. Tapi takdir menghendaki saya harus kembali lagi ya, balik lagi akhirnya. Nah, kembali yang kedua ini nggak bisa pulang sampai sekarang. Ceritanya gitu Mas, ceritanya. Jadi ya saat itu mungkin sulit menerima ya. Tapi karena kita ngaji, alhamdulillah kita ngaji itu. Kalau bahasanya para ulama itu gini, saya yakin di balik semua ini pasti ada hikmah kebaikannya. Pasti ada hikmah kebaikan. Tidak yakin aja, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Mas ya. Nggak ada salahnya untuk terus mencoba gitu. Tidak ada masalah, tapi harus tetap realistis aja sih. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali, kok misalnya dirasa nggak mungkin, bisa jadi mungkin bukan pintu ini yang Allah maksud, mungkin ada pintu yang lain yang Allah kehendaki yang sepatutnya kita lewat situ. Itu mungkin begitu. Tapi kalau mau terus didobrak silakan aja sih. Itu asal tidak buang-buang umur ya, silakan aja. Itu ngerinya buang-buang umur. Itu seperti itu. Allah a'lam bishawab. Kalau saya dengar katanya kalau orang tekun pada satu bidang dan dia serius dalam menekani bidang itu, nanti insya Allah akan ketemulah masa di mana kita akan dikenal sebagai orang yang ahli di bidang itu. Itu seperti itu. Tapi jangan bidang mencoba terus, bidang mencoba. Ahli dalam mencoba. Monggo yang lain silakan. Iya monggo. Oke, Pak Ustaz, ingin bertanya saya. Oke. Tadi saya sempat tertarik dengan penjelasan Ustaz terkait sabar yang melawan. Ya. Nah, mungkin di sini mungkin banyak orang-orang bilang sabar manusia itu kita tuh ada batasnya, sabar itu ada batasnya. Bagus. Nah, dalam hal sebenarnya kita sehari-hari bekerja gitu, menghadapi masalah pekerjaan atau dengan orang lain gitu. Ya mungkin hal yang pertama orang lakukan ada beberapa yang mungkin diam, lebih milih untuk diam.
dengan sabar. Ada yang mungkin langsung emosi, marah dan sebagainya. Mungkin terkait misalnya kita sabar diam gitu. Ada kalanya mungkin orang yang berniat dan terkutip jahat itu sabarnya kita tuh malah dimanfaatkan sama mereka gitu. Nah mungkin saya ingin bertanya kategori sabar yang melawan itu seperti apa dan kapan kita bisa mempraktekkan sabar yang melawan ini? Bagus. Ketika yang Anda hadapi 10 orang yang kekar, kemudian yang punya daya mematahkan tulang, yang bisa meremukkan kepala dalam satu kali hentakan pukulan misalnya. Ketika Anda mau berhadapan dengan orang seperti itu, kira-kira sabar yang betul diam atau melawan kira-kira. Ya, jadi kadang begini Mas, ada kondisi di mana kita itu menilai kemampuan kita untuk menghadapi itu. Kadang pilihan diam itu lebih tepat daripada kalau kita memaksakan untuk melawan. Ada masa seperti itu. Itulah yang Nabi lakukan selama 13 tahun. Saat itu Nabi tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan ekonomi yang signifikan saat itu. Walaupun Siti Khadijah kaya, tapi kan habis hartanya saat itu untuk perjuangan. Mendukung Nabi kebanyakan orang-orang yang lemah. Kalaupun ada orang kuat, masih kalah kuat dengan kekuatan politik yang ada saat itu di Mekah. Dan Nabi belum ada perintah dari Allah untuk melawan juga saat itu. Karenanya kemudian sabar beliau adalah sabar yang betul-betul tanpa perlawanan. Nah, saya tidak tahu ya, kita pernah nggak ngalamin satu kondisi di mana kita nggak berdaya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena keadaan membuat kita terdiam. Dan kita bukan tidak mau melawan, tapi memang betul-betul tidak bisa. Dan ada masa di mana kadang diam itu lebih baik kadang. Tapi ingat, diamnya orang yang sabar, penuh kepasrahan kepada Allah. Bukan diam yang putus asa, bukan. Tapi diam yang penuh kepasrahan kepada Allah. Ada masa begitu Mas. Tapi ada masa di mana Nabi diperintah oleh Allah untuk melawan. Ketika di Madinah, Nabi sudah mulai punya kekuatan politik, sudah mulai punya kekuatan militer walaupun belum kuat. Terus kemudian sudah punya kekuatan, punya kekuatan ekonomi walaupun belum signifikan saat itu. Tapi dengan yang sedikit itu Allah perintah untuk melawan. Karena sudah ada celah untuk melawan, Allah perintahkan untuk melawan. Jadi ada masa di mana kadang kita bisa nih dihardik orang ini supaya dia nggak terus-terusan begini ini, misalnya gini. Udah sikat kalau memang kita cukup punya. Dan di Madinah pun ada masa di mana kadang Nabi itu sabar juga diam kadang. Kapan itu? Ketika menghadapi orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul itu berapa banyak sahabat izin mau membunuh dia karena saking keselinya. Kata Nabi tidak usah. Kalau dia dibunuh nanti fitnah dari luar. Muhammad membunuh sesama muslimnya. Nah, kalau kita bunuh nanti usahanya panjang, dia banyak temannya, kata Nabi. Apa kata beliau? Ntar juga mati sendiri, kata. Betul, lama juga mati itu. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, jadi ya kita mesti cerdas sih mensikapi keadaan. Nah, saya secara pribadi itu kadang menghadapi keadaan di mana kadang sabar saya memang harus diem karena memang nggak bisa, kita nggak berdaya mau ngapain. Gitu. Kalau kita ngomong pun malah tambah rumit, tambah runyam dan seterusnya. Akhirnya diem, tapi diemnya penuh kepasrahan kepada Allah. Kapan contohnya? Pas antri di imigrasi itu. Pas antri imigrasi kan di Saudi kan kadang kelakuannya macam-macam orang gitu. Ya udah pasrah aja, serahkan sama Allah, penuh dengan doa itu. Itu seperti itu. Ya, itu contoh aja. Karena kalau kita melawan malah tambah runyam, tambah ruwet urusannya itu nanti. Saya kira itu Allah alam bisawab. Ngaten nggih? Afwan. Ada lagi? Yang lain mana? Di sini ada yang bertanya. Yang online ada yang nanya itu online. Ustaz. Ya monggo Pak Tatang monggo. Sebenarnya enggak bertanya Ustaz, karena tadi sih Mau menambahkan. Ya mungkin untuk berikutnya mungkin ada bahasan tentang fikih Ustaz. Boleh. Oh begini, kadang-kadang kita ini kan keluar ya Ustaz ya, kerja ke lapangan. Terus di situ juga menemui
memenuhi kondisi macet gitu kan di waktu sholat itu kan. Wah ini harus dijama atau kebolehan tentang jama itu seperti apa gitu kan. Kadang-kadang juga saya masih melihat masih belum bisa membedakan nih antara jama sama qasar gitu kan. Gitu. Nah itu mungkin bisa jadi boleh bahasan karena itu sehari-hari yang kita lakukan, apalagi kalau kita set visit misalkan ke tempat yang asing gitu ya. Nah seperti itu. Nanti tinggal ngomong ke Pak Adi. Ya, Tapi saya mau terangkan dulu ya gini. Ini rumus dulu ya. Saya menggunakan perbandingan madhab ya, tidak menggunakan satu pendekatan satu madhab, tapi menggunakan perbandingan madhab. Jadi gini secara umum. Jamak itu diantara bolehnya orang menjamak sholat itu adalah karena keribetan itu dulu. Karena keribetan. Sementara kalau qasar itu sebab utamanya adalah safar yang keluar kota. Saya belum ngomong nempuh jarak dulu ya. Secara umum itu dulu. Jadi secara garis besar orang boleh menjamak sholat karena ada keribetan. Boleh menjamak. Nah, sementara kalau qasar itu pada dasarnya boleh seseorang itu menjamak mengqasar sholat itu kalau safar sampai keluar kota. Jadi kalau belum keluar kota belum boleh mengqasar. Pertanyaan berikutnya, kalau misalnya keribetan itu terjadi di dalam kota bagaimana? Kalau dalam pendapat Imam Ahmad itu diperbolehkan tapi jangan sering-sering. Ya maksud sebut tiap hari ribet kan enggak ya? Boleh, itu dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Berdasar pada sebuah hadis, pernah diketahui Nabi kita Muhammad SAW itu sedang tidak safar, sedang tidak sakit, sedang tidak hujan. Beliau menjamak di dalam beliau sedang tidak safar itu, sedang tidak sakit, sedang tidak ada hujan, menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya. Jamak nggak pakai asar ya, karena di dalam kota. Apa komentar para sahabat? Ini untuk kemudahan bagi umatnya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah beliau mengatakan boleh menjamak salat dalam kota itu, tapi jangan sering-sering. Gitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i agak ketat. Boleh menjamak salat dalam kota itu kalau satu karena sakit. Yang sakit itu membuat dia kerepotan untuk salat kalau nggak dijamak. Dan ini sesuai dengan konteks sakitnya. Itu ada dalam kitab Al-Um. Contoh gini. Ada orang mesti ada nanti general check up atau apa yang memakan waktu. Bisa jadi kalau kita nggak kerjakan sholat itu di awal nanti hilang, maka terpaksa. Nah itu boleh dalam mazhab Syafi'i kan, termasuk karena hujan. Tapi kalau karena hujan itu syaratnya sholat di masjid itu. Itu kalau dalam mazhab saya agak ada rincian. Tapi kalau mazhab Hambali agak lebih mudah. Asal ada keribetan silakan dilakukan, tapi jangan sering-sering di dalam kota sekalipun, termasuk macet. Jadi kalau misalnya dilihat di map yang ini merah ini kalau kita berangkat sekarang nggak dapat ini ntar asar ini. Udah kita tarik asar ke zuhur, jamak takdim berarti kan. Udah kita jalan setelah itu. Dalam keadaan sudah menjamak sholat antara zuhur dan asar. Boleh, tapi jangan sering-sering. Itu dalam mazhab Hambali. Nah, kalau qasar nggak ada pilihan, harus keluar kota. Jumhur mayoritas ulama berpendapat minimal jarak tempuhnya adalah 80 km. Tidak boleh kurang. Lebih boleh, kurang nggak boleh. Itu pendapat jumhur. Umumnya para ulama 80 km. Jadi kalau kita lihat di map jarak tempuhnya kira-kira 80 km itu sudah boleh mengqasar. Dan mengqasarnya nggak harus tujuan, dalam proses perjalanan sudah boleh. Misalnya jenengan Bandung sih ya, Bandung ini sudah luar kota. Nah, kalau misalnya kalau kita anggap kita orang Jakarta ya, orang Jakarta, itu baru sampai Cikampek, padahal tujuannya adalah Bandung misalnya, itu sudah bisa jamak qasar. Kenapa? Karena itu tujuannya, yang dilihat tujuannya, bukan sampainya tujuan. Tapi harus di luar kota, tidak boleh di dalam Jakarta. Kalau masih di dalam Jakarta, mesti di dalam kota berarti mas. Kalau di dalam kota belum boleh menjamak qasar. Itu seperti itu. Qasarnya nggak boleh, kalau jamaknya boleh. Itu secara umum gitu.
Wallahu alam bisawab. Kalau pakai pendekatan mazhab Syafi'i begini, kalau pakai pendekatan kan tadi kan kalau mazhab Syafi'i kan agak ketat ya. Gini kalau mazhab Syafi'i itu. Kita naik mobil nih kena macet. Di dalam tol dalam kota nggak ada rest area. Waktu sholat udah mau habis nih, waktu sholat. Karena di jamak tidak mungkin, akhirnya kita sholat namanya lihurmatil wakti, sholat apa adanya di dalam mobil itu, tanpa tayamum, tanpa wudhu, tidak ada masalah. Karena dalam mazhab Syafi'i tayamum harus pakai debu, kalau nggak ada debunya nggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Nah, anggap kita sholat di mobil deh, sholat apa adanya udah, sholat aja. Namanya sholat lihurmatil wakti, sholat asar, sholat sampai salam 4 rakaat seperti biasa. Nanti begitu sampai di tempat, namanya i'adah, mengulang namanya. Namanya maghrib Ustaz, tidak apa-apa mengulang. Bukan qadha, kalau qadha punya utang, ini nggak punya utang, tapi wajib mengulang yang tadi yang dikerjakan tidak sempurna di mobil itu. Ada yang nanya dalam Basul Masail dan ada yang nanya itu. Kalau ujungnya harus mengulang, buat apa dikerjakan di mobil? Apa jawaban para ulama? Kalau meninggal di tengah jalan, dianggap nggak punya utang sholat. Makanya namanya bukan qadha. Kalau kita sampai di tempat maghrib, namanya i'adah, mengulang. Itu dalam mazhab Syafi'i. Memang agak ribet ya. Yang gampang mazhab Hambali tadi. Tapi jangan sering-sering. Itu wallahu a'lam bishawab. Saya secara pribadi itu kadang untuk konteks dalam kota itu kalau saya berhitung khawatir akan kehilangan waktu itu kadang saya terpaksa saya jamak. Tapi tidak jarang kadang perjalanan lancar banget sampai tempat ternyata masih adzan sholat yang dimaksud, ya udah saya sholat lagi. Tidak ada masalah. Karena di masa Nabi pernah terjadi ada 2 orang yang Nabi lagi jamaah nih, 2 orang nggak ikut jamaah. Selesai sholat Nabi nanya, apakah anda berdua muslim? Kami muslim ya Rasulullah. Kenapa tadi tidak jamaah bersama kami? Kami sudah menjamak sholat kami di kemah kami ya Rasulullah. Apa sabda beliau? Lain kali kalau sampai pada satu kaum yang kaum itu sedang sholat, ikut jamaah dengan mereka lagi. Jadi, tapi Nabi tidak mewajibkan, tapi Nabi menganjurkan. Nah itu namanya i'adah, mengulang namanya. Jadi bukan mengqadha, bukan, tapi mengulang namanya. Itu wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti kalau mau bahasan fikih tinggal mengajukan ke beliau. Oh, ada tambahan nggak khusus fikih? Harus bikin sesi sendiri. Lebih teknis kan, banyak dalil yang harus dijelaskan. Oke, boleh. Ya. Ya. Yang menyangkut ini, saya pernah baca di internet. Ini komentarnya siapa ya? Ada kamunya Yusuf Kala, kalau nggak salah. Lagi perjalanan ke Eropa ketemu sama ya oleh wakil presiden. Kok kamu jamak sholatnya gitu, dan kosor gitu kan? Waktunya masih gitu kan masih. Ya kalau nggak salah di sekolah bilang cuma senyum aja atas komentarnya itu. Jadi kasus jamak kosor ini memang jadi topik di mana sih? Ya kadang salah menyatuin sama jamak sama kosor gitu. Ya. Kalau dalam madhab Hanafi memang tidak ada percampuran jamak kosor. Kalau dalam madhab Hanafi itu jamak kosor itu kalau madhab Hanafi. Maka kalau kita ke India Pakistan Ya nggak boleh jamak malah Ustaz. Gini, kalau India Pakistan itu kan madhabnya Hanafi. Iya. Mereka jamak aja, nggak pakai kosor. Kalau kosor aja nggak pakai jamak, itu mereka. Jadi kalau jamak saja nggak pakai kosor. Kalau kosor aja nggak pakai jamak, itu madhab Hanafi. Itu yang saya tahu. Iya, makanya gini, orang Hanafi itu kalau melihat kita bingung. Loh, ini dijamak tapi dikosor, mereka bingung. Itu orang Hanafi. Jangan-jangan yang nanya ke Pak Yusuf Kala itu orang Hanafi, jangan-jangan ya. Kita nggak tahu lah. Jangan. Karena orang Hanafi itu gitu. Orang Hanafi itu kalau jamak saja, kalau kosor aja mereka itu. Itu Hanafi. Nah, kalau jamak kosor bingung mereka. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya pernah nganter Ustaz. Ada masih ada sekarang juga Syekh Hussein namanya. Kawan udah lama. Dia udah pasti bahasa Indonesia sekarang. Gitu, anaknya udah sekolah di sini, nggak mau balik lagi Pakistan. Gitu, karena di sana situasinya gimana lah, saya punya usaha gitu. Nah, itu saya pernah sapar jauh gitu ya. Dia nggak mau jamak. Jadi dia itu sholatnya pokoknya di waktunya, mau telat mau enggak tapi di waktunya. Gitu. Itu kosor nggak dia?
kosor. Ya, tapi tidak jamak ya. Iya, tidak jamak. Nggak mau jamak. Kalau saya kan duhur ya udah duhur sama asar. Saya bilang duhur sama asar. Enggak, saya nanti di waktu asar saya sholat lagi. Jadi walaupun jalan, walaupun mau awal mau akhir, tapi di waktunya. Tapi yang saya tahu kalau beliau bermadzhab Hanafi jamak bisa, tapi tidak pakai kosor. Harusnya bisa. Iya. Mungkin beliau memilih saat itu memilih kosor tapi tidak memilih jamak. Seperti di Mina. Nabi di Mina itu kosor, tidak jamak sesuai dengan waktunya. Untuk yang 4 rakaat. Duhur kosor, asar kosor, isya kosor. Beliau. Tapi sesuai dengan waktunya tidak jamak di Mina Nabi itu. Tapi di Arafah Nabi jamak kosor di Arafah. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kedepannya nanti ada pertanyaan juga, lebih baik ngambil kosor atau kita lengkap gitu kan, kata wah ini lebih lengkap lebih sempurna ya kan, belum tentu katanya. Tergantung kasusnya. Gini kasusnya gini. Kalau kita sedang dalam safarnya mengambil rukhsah lebih baik. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan lebih baik. Tapi di semua pilihan lebih baik. Kalau disederhanakan, Nabi kalau sedang safar beliau lebih suka mengambil rukhsah. Itu satu dulu. Entah jamak atau jamak kosor atau jamak tanpa kosor. Pokoknya silakan dipilih aja. Itu yang penting ngambil rukhsah untuk ngambil keringanan. Itu satu dulu. Yang kedua, kalau kita udah mulai mencelok, menetap satu tempat. Ini ada pembahasan. Misalnya, Bapak kan tugas di Jakarta nih, tugas Jakarta. Ketika Bapak dari Bandung tugas di Jakarta ini, rencananya 4 hari dan tidak dihitung waktu kedatangan dan kepulangan, berarti Bapak dihitung sebagai mukim. Berarti kalau Bapak rencana sini 6 hari, berarti 6 hari dihitung 6 hari, berarti Bapak dihitung mukim. Begitu sampai Jakarta, berarti Bapak tidak boleh mengambil rukhsah karena dihitung sebagai mukim. Kecuali kalau Bapak di sini rencananya tinggal cuma 2 hari, tidak dihitung waktu kedatangan dan kepulangan, total 4 hari lah misalnya. 4 hari itu masih bisa mengambil rukhsah Bapak di sini, karena Bapak statusnya sebagai musafir. Nah, kalau rencananya 2 hari atau 4 hari, tapi ternyata 4 hari sekarang tidak dihitung waktu datang kepulangan, berarti aslinya cuma 2 hari berarti ya. 4 hari itu dihitung dengan waktu kedatangan kepulangan, berarti 4 hari itu maksudnya di sini berarti totalnya 2 hari sebenarnya. Nah, misalnya Bapak ternyata nggak jadi 2 hari, padahal niatnya 2 hari, ternyata jadi sebulan. Kalau di fikih selama sebulan tuh Bapak boleh mengambil rukhsah. Iya. Mana dalilnya? Bukan sebulan. Sampai dengan 18 hari, bukan sebulan, 18 hari. Itu boleh mengambil rukhsah. Mana dalilnya? Ketika Nabi Fathu Makkah. Nabi Fathu Makkah itu nggak niat lama sebenarnya beliau itu. Tapi itu memang menjadi lama kan. Dan beliau selama pas Fathu Makkah itu kalau saya baca dalam fikih sunnah 19 hari. Nah, di fikih disimpulkan 18 hari. Itu mungkin dihitung juga dengan waktu kedatangan dan kepulangan. Sehingga total Nabi itu 19 hari beliau itu mengambil keringanan itu. Jadi, tapi ada Ustadz riwayat Abdullah bin Umar selama 6 bulan mengambil rukhsah. Jawabannya, iya, pernah beliau mengambil rukhsah ketika dalam perjalanan tidak untuk niat berhenti, tapi terhalang oleh salju ceritanya. Terhalang oleh salju, beliau tertahan sampai berbulan-bulan. Selama berbulan-bulan tertahan di tempat itu, beliau mengambil rukhsah terus. Itu Abdullah bin Umar. Tapi statusnya bukan berhenti, bukan. Itu bukan tujuan itu dalam perjalanan terhalang oleh salju ceritanya. Itu Abdullah bin Umar. Jadi kalau jenengan rinciannya tadi, kalau ke Jakarta tujuannya 4 hari, tidak termasuk waktu kedatangan dan kepulangan, berarti 6 hari. Kalau sampai di total ada 6 hari, berarti sudah dari awal sampai Jakarta tidak boleh mengambil rukhsah. Kalau niatnya tinggal selama 6 hari. Tapi kalau tinggal rencananya selama 2 hari, dihitung dengan waktu kedatangan dan kepulangan, berarti 4 hari totalnya, kedatangan dan kepulangan ya. Itu berarti selama 4 hari dengan kedatangan dan kepulangan itu boleh mengambil rukhsah. Dan kalau ternyata kemudian selama 2 hari itu ternyata bablas sampai sebulan misalnya, maka sampai dengan waktu 18 hari di fikih itu boleh mengambil rukhsah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi lain halnya kalau begini ya, jenengan tugas di satu tempat, nanti wirawiri sana sini. Nah, pas selama wirawiri itu berarti masih safar berarti. Contoh, saya pulang kampung. Nah, pas pulang kampung, saya kan tidak cuma mencolok di Jember, kadang ke Lumajang, kadang ke Probolinggo, kadang ke Surabaya, ke Pasuruan, ke Jember. Selama saya wirawiri itu ya berarti saya masih musafir.
karena status saya tidak mencolok di satu tempat gitu. Itu seperti itu. Karena saya wirawiri itu. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi. Ini monggo. Emang kalau fikih agak lebar. Bukan, ini beda. Gini, Ustaz. Ini kebal dulu. Saya salah. Iya. Ke arah timur. Arah timur. Di arah timur Amerika. Itu saya baru sadarnya itu pas itu Ramadannya plus 30 hari Mas. Nah, jadi pas di sahurnya saya bilang, loh ini hari ini sahur 30 hari karena Amerika itu telat sehari kan. Akhirnya kita berdua, saya dan teman bilang, ini kita nggak bisa saum Ramadan 31 hari. Jadi meskipun orang Amerika masih Ramadan puasa, ya kita udah nggak bisa. Itu antara saya membenarkan diri sama menghibur diri. Tapi kadang-kadang ini bener apa salah gitu. Itu pernah ada kejadian, ada kawan Ustadz. Beliau itu Ustadz lagi tugas ke luar negeri. Saya nggak tahu daerah mana ya. Di Indonesia, hitungan puasa beliau itu hari ke-30 sudah. Iya, sama presiden. Oke. Iya. Masalahnya di negara di mana beliau akan khutbah Id itu, Idnya masih besok lagi, besok 2 hari lagi. Berarti dia puasa sehari lagi. Berarti kan harus puasa sehari lagi. Berarti 31 kan? Iya. Bingung dia itu, Ustadz itu. Akhirnya nanya kan, gimana ini? Ya saya bilang, kalau syar'inya puasa Ramadan kalau nggak 30 ya 29. Iya. Gitu. Berarti kalau sama sudah 30 ya nggak usah puasa. Itu satu dulu. Iya. Tapi namanya fikih ya. Iya. Tapi kalau kata Al-Qur'annya kan begini ya. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang berada di satu negeri dan di situ masih Ramadan, kamu tetap wajib puasa. Nah, di negeri kamu masih puasa nggak? Masih, ya udah puasa lagi aja. Karena ayatnya mengatakan faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang berada di satu negeri dan di negeri itu masih Ramadan, berarti masih wajib puasa. Akhirnya bingung, nggak tahu, akhirnya memutuskan yang mana dia. Kalau udah yang gimana? Memang Ramadan itu ya kalau nggak 30 ya 29 gitu. Nggak ada Ramadan 31 itu nggak ada. Tapi kalau merujuk pada ayat itu di negeri di mana kita masih Ramadan, kita masih wajib puasa Ramadan. Makanya mungkin yang benar itu waktunya digeser kali ya. Atau Lawannya itu di Mekah gitu kan. biar pas. Iya. Kalau merujuk pada penjelasan tentang ayat Ummul Qura itu iya, harusnya titik nol itu bukan di Greenwich itu, tapi di Mekah itu harusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau nggak ada, Mas Bayu kayaknya udah nyimpen pertanyaan kapan? Jangan ditahan, Mas. Apa? Lanjut. Ya kalau sudah cukup ya. Emang nih tuan rumahnya kan tadi gimana? Mas? Gimana, Mas? Udah belum? Kalau bapak siapa lupa saya? Masa Dede? Pak Dede gitu. Tapi tenang, nanti bulan depan lupa lagi saya, tenang. Saya itu bukan penghafal nama yang baik. Tapi kalau wajah saya hafal, wajah hafal. Wajah jenengan nggak hafal saya berarti ya. Mohon maaf nggak hafal saya wajah. Saya pikir orang baru saya pikir. Baik, cukup nih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.